akan menjelaskan tentang tinjauan proses pengadaan. Pengadaan di MySAP ERP mencakup bukan hanya proses tradisional seperti permintaan, manajemen perintah pembelian, dan verifikasi faktur, tetapi juga katalog daftar permintaan layanan pemeliharaan, perbaikan, dan pengoperasian atau MRO. Integrasi katalog ini diperluas ke operasi pemeliharaan dan manajemen proyek. Pengadaan di pengadaan ERP meningkatkan proses pengadaan barang dengan memfasilitasi pembelian barang elektronik dan manajemen inventaris lengkap dan cerdas melaporkan semua kegiatan pengadaan barang. Di samping menyediakan alat pengelolaan hubungan pemasok, MySAP ERP memungkinkan pemilihan dan kualifikasi pemasok, negosiasi kontrak, penawaran, dan evaluasi vendor. Dukungan untuk pengoptimalan pada proses memungkinkan kategori individu dan dari materi tambahan mendukung pengiriman dari materi atau layanan untuk diperoleh dengan cara yang paling tepat. Misalnya proses pengkontrak tambahan mendukung pengiriman komponen yang diperlukan oleh langkah-langkah pembuatannya, dan pengadaan melalui rencana faktur membantu meningkatkan proses sewa dan penyewaan siklus dasar pengadaan atau pembelian untuk membayar untuk pelayanan. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses procurement pada gambar berikut. Yang pertama yaitu dalam suatu proses procurement, tahap pertama adalah demand determination, yaitu menentukan kondisi atau permintaan barang yang akan datang dan melakukan perencanaan pembelian yang sesuai kebutuhan dalam arti tidak berlebihan atau tidak kekurangan. Setelah itu yang kedua, source determination, maksudnya adalah menentukan supplier yang akan menjadi penyedia barang yang tadi telah diminta pada tahap demand determination. Selanjutnya yaitu yang ketiga, kriteria atau supplier selection adalah di mana proses perusahaan meninjau, mengevaluasi, dan memilih pemasoknya untuk menjadi bagian dari rantai pasokan perusahaan. Lalu ada purchase order atau PO, ada dokumen resmi yang dibuat oleh pembeli yang berisi rangkuman barang atau jasa yang mereka beli dari penjual atau pemasok. Dokumen ini juga berperan sebagai kontrak yang membentuk kesepakatan mengenai barang atau jasa yang ingin dibeli oleh pembeli. Setelah purchase order atau work order diberikan kepada supplier atau vendor yang terpilih, maka tahap berikutnya adalah progress monitoring kepada supplier atau vendor. Apakah mereka dapat mengirimkan produk dengan on time delivery, right specification, right quality, right quantity, sesuai terms dan condition dalam kontrak. Tahap selanjutnya yaitu good receipt atau service receipt, yaitu proses penerimaan barang atau penyelesaian pekerjaan jasa berdasarkan PO yang sudah disetujui baik oleh pihak pemesan atau customer maupun oleh pihak supplier. Lanjut yaitu invoice verification. Aspek ini dari invoice adalah memberikan klien informasi untuk verifikasi pembelian, memastikan pembayaran yang benar, dan mengirimkan pembayaran sesuai ketentuan yang disepakati. Lalu, pada tahap terakhir, ada payment processing, di mana pembeli yang telah menerima invoice dari barang yang dibeli melakukan transaksi pembayaran kepada penjual dengan harga yang sudah ditetapkan pada invoice yang diterima. Di sini saya akan menjelaskan tentang penentuan persyaratan. Persyaratan material diidentifikasi baik di departemen pengguna atau melalui perencanaan dan kendali materi. Siapapun dapat memasukkan permintaan pembelian sendiri atau mereka dapat dihasilkan secara otomatis oleh perencanaan dan sistem kontrol material. Dalam catatan tersebut dapat mencakup pendekatan MRP dan berbasis permintaan untuk pengendalian inventaris. Pemeriksaan rutin tingkat stok materi ditentukan oleh catatan induk, penggunaan metode titik, dan peramalan. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi penentuan sumber dan pemilihan vendor. Yang pertama adalah penentuan sumber.
MySAP-ERP membantu untuk mengidentifikasi sumber potensial pasokan berdasarkan perintah masa lalu dan ada kesepakatan pembelian jangka panjang. Ini mempercepat proses pembuatan permintaan kutipan atau RFQS yang dapat dikirim ke vendor secara elektronik via EDL jika diinginkan. Selanjutnya adalah pemilihan vendor dan perbandingan kutipan. Sistem ini mampu mensimulasikan skenario penetapan harga, memungkinkan Anda membandingkan sejumlah kutipan berbeda. Surat penolakan dapat dikirim secara otomatis. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pembuatan pesanan pembelian. Pesanan pembelian mengadopsi informasi dari daftar permintaan dan kutipan untuk membantu kita membuat pesanan pembelian. Seperti daftar belanja, kita dapat membuat pesanan pembelian sendiri atau punya suatu sistem yang membuatnya secara otomatis. Baik, sekarang saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Setelah rekan saya menjelaskan mengenai pembuatan pesanan pembelian, maka akan dilanjutkan dengan tindak lanjut pesanan pembelian. Sistem akan memeriksa periode dan mengingat apa yang telah Anda tentukan. Dan jika perlu, secara otomatis sistem akan mencetak pengingat atau expenditure pada interval yang telah ditentukan sebelumnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penerimaan barang dan manajemen persediaan. Di penerimaan barang dan manajemen persediaan itu, petugas penerima barang dapat mengkonfirmasi penerimaan barang hanya dengan memasukkan nomor pesanan pembelian. Dengan menentukan toleransi yang diizinkan, pembeli dapat membatasi kelebihan dan kekurangan pengiriman barang pesanan. Sekian, terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang faktur verifikasi. Pengadaan yang dilakukan melalui proses pengetasan faktur, yang selama proses ini memasuki faktur dan memo kredit, serta isi dan harga diperiksa keakuratannya. Namun, harga pembayaran dan evaluasi faktur bukan bagian dari faktur verifikasi. Informasi yang dapat untuk tugas-tugas ini diteruskan ke departemen lain. Oleh karena itu, verifikasi faktur menciptakan kaitan antara pengadaan dan akuntansi. Sewaktu Anda memasukkan faktur sehubungan dengan perintah pembelian, sistem ini menyarankan data dari pembelian dan kwitansi barang untuk pesanan pembelian. Misalnya saja vendor, materi, kuantitas masih berupa faktur, persyaratan pembayaran, dan seterusnya. Jika ada ketidaksesuaian antara nota pesanan pembelian atau kwitansinya dan faktur tagihan, sistem ini memperingatkan pengguna dan bergantung pada konfigurasi sistem menghalangi faktur tagihan untuk pembayaran. Pemataian faktur melengkapi proses pengetesan faktur. Sistem memperbarui riwayat pesanan pembelian dan akuntansi keuangan melalui pembayaran untuk item faktur terbuka. Di sini saya akan menjelaskan tentang pesanan pembelian. Perintah pembelian adalah permintaan resmi kepada penjual untuk memasok barang atau jasa tertentu dengan kondisi yang telah ditetapkan. Semua dapat membuat pesanan pembelian tanpa referensi atau dengan referensi permintaan pembelian, dan juga permintaan untuk kutipan atau perintah pembelian lainnya. Ketika Anda memasukkan data pembelian, sistem menunjukkan nilai standar. Misalnya, sistem ini menyarankan alamat pesanan serta persyaratan pembayaran dan barang dari rekor utama vendor. Jika Anda memahami materi untuk bahan tertentu dalam sistem yang ditentukan, sistem ini menyarankan teks singkat materi atau kelompok materi. Misalnya, jika catatan informasi pembelian sudah ada dalam sistem ini menduplikatkan proposal harga untuk pesanan pembelian. Anda dapat mengirim pesanan pembelian ke vendor atau melakukan pemindahan saham di pabrik lain milik perusahaan atau kelompok Anda. Dengan perintah transportasi saham, Anda dapat mempertimbangkan biaya pengiriman terkait dalam pesanan pembelian. Selanjutnya adalah pengadaan swalayan.
Pengadaan swalayan memungkinkan karyawan untuk menciptakan dan mengelola permintaan mereka sendiri. Ini meringankan departemen pembelian Anda dari beban administrasi ini, sementara membuat proses pengadaan lebih baik, cepat, dan responsif. Menyediakan katalog dari bahan-bahan yang paling sering dipesan memastikan bahwa karyawan dapat dengan mudah mengatur pesan pembelian mereka sendiri sesuai dengan aturan organisasi Anda. Perekaman swalayan berarti membeli barang non-strategis, yaitu barang yang tidak langsung dihubungkan dengan rantai nilai yang sering disebut MRO, pemeliharaan, perbaikan, dan peralatan operasional. Hal ini mencakup misalnya bahan kantor, pakaian kerja, dan peralatan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai manajemen persediaan. Keuntungan memposting tanda terima barang ke stok dengan mengacu pada pesanan pembelian. Yang pertama, penerima dapat memeriksa apakah pengirimannya sama dengan data pesanan pembelian. Kemudian yang kedua, sistem ini mengisyaratkan data dari urutan pembelian ketika memasukkan tanda terima barang. Kemudian yang ketiga, orderan pembelian secara otomatis diperbarui sebagai hasil dari pengiriman. Kemudian Baik, sekarang saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai verifikasi faktur. Apa itu verifikasi faktur? Verifikasi faktur adalah sistem yang mendukung pemeriksaan dan pencocokan faktur. Petugas hutang diberitahu varians kuantitas dan harga karena sistem memiliki akses untuk membeli data pesanan dan barang diterima. Proses pengadaan diakhiri dengan proses verifikasi faktur, di mana faktur dan memo kredit dimasukkan dan isi serta harga diperiksa keakuratannya. Namun, pembayaran dan evaluasi faktur bukan merupakan bagian dari verifikasi faktur. Informasi yang tepat untuk tugas-tugas ini diteruskan ke departemen lain. Oleh karena itu, verifikasi faktur menciptakan hubungan antara pengadaan dan juga akuntansi. Saya akan menjelaskan tentang pesan. Anda dapat mengeluarkan semua dokumen pembelian sebagai pesan setiap kali Anda membuat RFQ, perintah pembelian, kontrak, atau perjanjian penjadwalan, dan sistem dapat menciptakan pesan dari dokumen yang terpengaruh. Pesan ini kemudian ditempatkan dalam antrian pesan. Antrian pesan berisi semua pesan yang belum ditransfer ke vendor. Untuk mengeluarkan pesan dengan mencetak email, faksimil, atau EDI. Dari antrian pesan, Anda memiliki pilihan berikut. Terbitan segera, sistem mengeluarkan pesan langsung dari antrian. Dengan kata lain, segera setelah Anda menyimpan dokumen. Terbitan kemudian, Anda menjadwalkan pekerjaan latar belakang yang memproses antrian pesan dalam selang waktu yang ditentukan, atau Anda memulai terbitan langsung dari menu pembelian. Sebagai aturan, Anda mengeluarkan pesan menggunakan latar belakang. Untuk masalah pesan, Anda dapat menentukan teks header dan teks berbasis itu. Teks tajuk dicetak di bagian atas pesanan pembelian dan berisi informasi umum. Teks item menjelaskan pembelian item dengan lebih rinci. Anda juga dapat menyertakan dan mengeluarkan teks standar dalam transaksi pemesanan. Anda dapat menampilkan dokumen di layar Anda sebelum mencetak.